Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur pada kesempatan sore hari ini kita bisa kembali bertatap muka, bisa kembali bersama-sama dengan niatan thalabul ilmi. Mudah-mudahan sedikit apa yang kita sampaikan nanti memberikan manfaat bagi kita semuanya. Meneruskan dari kajian kitab Wasiatul Mustafa li Imam Ali Karamallahu Wajhah, membicarakan nasihat-nasihat, wasiat-wasiat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada Sayyidina Ali Karamallahu Wajhah. Kemarin sudah sampaikan beberapa hadis seperti pengaruh makanan-makanan yang halal yang kita makan, kemudian pengaruh kalau kemudian kita mencari barang-barang yang halal dengan sebuah kesengajaan. Dan pada kesempatan kali ini kita ada bahasan yang mungkin sedikit berbeda dengan biasanya dengan yang kemarin. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim, kita sampaikan pelajaran yang selanjutnya. Namun sebelumnya marilah kita hadiahkan Fatihah dulu untuk mu'alif kitab ini, Wasiatul Mustafa, dan untuk guru-guru kita semua, buat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila hadrati jami'il ikhwanihi min abi nusarin wa li kulli wa ashabi kulli ajma'in wa tabi'ina wa tabi'inahum bi ihsanin ila yaumil wa ila hadrati jami'il awliya ta'ala aina makanu masyariqil ardi la magharibiha bariha wa bahriha wa biladiha wa jibaliha wa diyadiha wa sunna hadrati syahadul qadr jalani qad asasirul aziz wa ila hadrati syaihina murabbirina wa muallimina ya hajar al-fatih wa ila hadrati sumahi haji ismail rizki wa ila hadrati sumahi haji marzuki wa ila hadrati sumahi haji marusali wa ila hadrati sumahi haji wa ila hadrati sumahi haji Nawir Rabi'a wa ila hadrati sumahi haji Ali Masum Rabi'a wa ila hadrati sumahi haji Yamruddin wa ila hadrati sumahi haji Nurimil Langi wa idaihim wa usulihim wa furungihim wa masyihim wa ila wali baitihim syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kusunillah hadrati Syekh Minan Juhri Asnawi Al-Hajj Kudus ma'alifat al-kitab. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, he Ali, la yakbalu ora den tampa, ora nampa sapa Allah Gusti Allah taala halimah luhur sapa Allah sholatan ing salat bila wuduin kelawan tanpa wudu, wala sedekatan lan ora nampa sapa Allah sedekatan ing sedekah minal harami saking barang kang haram. Terus di sini Kanjeng Nabi berwasiat kepada Sayyidina Ali
sekaligus memberikan pengertian bahwa sholat yang kita lakukan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak berwudu terlebih dahulu. Jadi wudu ini adalah sebuah perkara yang menjadikan kita suci dan sah untuk kemudian kita melakukan sholat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga untuk sampainya kita kepada sholat itu diterima, itu harus diawali dengan wudu, wudu yang benar, ya, wudu yang benar. Dan juga diteruskan dengan nasihat Kanjeng Nabi, wala sodakotan, dan Allah juga tidak menerima sedekah dari kita ya, minal harami, yang kemudian sedekah ini dari barang-barang yang haram. Ini menunjukkan bahwa begitu pentingnya kita mempelajari wudu, kemudian untuk menghasilkan sholat kita ini dianggap sah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga betapa pentingnya kita menjaga barang-barang yang kita sedekahkan ini benar-benar barang yang halal ya. Karena kalau kemudian barang itu secara hukum dipandang ini haram, ini menjadi sedekah yang kita lakukan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebenarnya menunjukkan kepada kita bahwa kita diperintahkan untuk mengaji, untuk mempelajari tentang bagaimana kita ini sholat, bagaimana kita wudu. Di samping itu juga kita dianjurkan untuk diperintahkan untuk kemudian mencari rezeki, mencari penghasilan itu adalah dengan cara-cara yang halal, sehingga apa yang kita lakukan dengan rezeki itu, dengan yang kita dapatkan itu menjadi kegiatan-kegiatan yang halal pula, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita bersusah payah dari pagi sampai malam ya, mencari penghasilan, tapi yang kita tempuh cara-cara yang haram, cara-cara yang tidak baik, hasilnya menjadi hasil yang tidak baik, kemudian digunakan untuk beribadah kepada Allah juga jadi sesuatu ibadah yang sia-sia. Maka ini harus menjadi pengingat kita semuanya supaya kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang mengakibatkan sesuatu yang fatal yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat selanjutnya, wasiat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, duh Ali, la yazalu ora leren-leren sopo al mukminu wong kang mukmin fi ziyaratin ing dalem napa fi ziyadatin ing dalem nambahi sempurna fitini ing dalem agamane mukmin malam yakul selagine ora mangan sapa wong al harama ing barang kang haram. Waman lan utawi sapane wong faroko kang misah sapa wong al ulama ing ulama mata mongko dadi mati apa kalbuhu atine wong wa amia lan dadi wuta apa atine wong man taatillahi sangka oleh taat maring Allah taala halimul sapa Allah. Jadi nasihat yang selanjutnya, wasiat Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali di sini menunjukkan bahwa seorang mukmin itu terus-menerus akan bertambah kesempurnaan agamanya. Selama apa? Selama orang tersebut tidak makan dari barang-barang yang haram. Jadi selama kita bisa menjaga makanan yang kita makan, maka ini kebaikan-kebaikan kesempurnaan dalam kita beragama secara Islam ini akan semakin bertambah. Selama apa? Selama kita tidak memakan makanan yang haram.
Demikian juga waman faraqal ulama mata qalbu amiya an taatillahi. Ini selain kita dianjurkan untuk menjaga makanan yang haram agar tidak berkurang kesempurnaan agama kita, kita juga dianjurkan untuk jangan memisahkan diri dari ulama, ya. Karena barang siapa yang memisahkan diri dari ulama, maka mata qalbuhu, hatinya menjadi mati, ya. Wa amiya, dan hatinya juga buta, ya. Ini buta dari apa? Atau mati dari apa? Mati dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini kecenderungannya orangnya kan bebas, tidak ingin diatur, tidak ingin dinasihati. Nah, padahal kalau kemudian kita seperti itu kan tidak baik. Nah, maka kita harus sering banyak berkumpul dengan para ulama, berkumpul dengan orang-orang alim. Agar apa? Agar kemudian kita menjadi tahu mendekatkan diri kepada Allah, menjadi tahu batasan-batasan mana yang boleh, mana yang tidak dalam kita hidup ini. Dan masih banyak sekali hal-hal yang dalam kehidupan kita, dalam beragama, yang memang mau tidak mau kita harus dipandu oleh guru-guru kita, oleh ulama-ulama kita, sehingga kita senantiasa di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau kita kemudian memisahkan diri, ya, atau tidak mau berdekat-dekatan dengan ulama-ulama, bersilaturahim dengan ulama, ini kehilangan apa? Kehilangan nasihat, kehilangan ilmu, kehilangan ya macam-macam dari guru-guru kita. Tentunya mereka itu selalu mendoakan kita, selalu membimbing kita agar selalu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kemudian kita memisahkan diri, berarti terus terang bahasanya kita akan kehilangan, kalau bahasa Jawa ini kehilangan obor, kehilangan petunjuk. Karena hati kita apabila kemudian mati, ini susah sekali untuk menerima nasihat-nasihat, menerima pikiran-pikiran tentang ilmu-ilmu tentang keagamaan, sehingga kita menjadi orang yang bodoh. Tetapi kalau kemudian kita selalu mendekatkan diri pada ulama, kita akan sering mendapatkan nasihat, kita sering mendapatkan ilmu, kita sering mendapatkan motivasi, sehingga kita bisa menjalani liku-liku hidup ini dengan lebih baik, dengan lebih semangat dan lebih terarah, sehingga kita senantiasa di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita teruskan hadis yang ketiga. Ya Ali, Sayyidin Ali, man utawi sapane wong qira'a kang maca sapa man Al-Qur'ana ing Al-Qur'an, walam yuhilla lan ora gelem ngalalake sapa wong, ngalalake napa halalahu ing halale Qur'an, walam yuharrim lan ora gelem ngaramake sapa wong haramahu ing harame Qur'an, kana mongko ana sapa wong iku minal ladina klebu golongane wong akeh, nabadu kang padha buang sapa alladina kitaballahi ing kitabe Allah, waro'a ana salah burine, waro'a zuhurihim ana salah sebelah burine gegere wong. Kanjeng Nabi memberikan wasiat lagi pada Sayyidina Ali bahwa orang yang man qara al-Qur'ana, orang-orang yang membaca Al-Qur'an, walam yuhallil halalahu walam yuharrim haramahu, dia tidak mau mengatakan halal yang halal menurut Al-Qur'an dan tidak mau mengatakan haram yang haram menurut Al-Qur'an, kana minal ladzina, dan maka ada seseorang yang termasuk golongan orang-orang yang membuang predikat atau gelar atau apa,
sehingga mohon maaf, karena mongko ana sapa wong minal ladzina itu nabadau wong kang padha mbuang. Jadi orang yang membaca Al-Qur'an kemudian tidak mau mengharamkan sesuatu yang haram dari Al-Qur'an, tidak mau menghalalkan sesuatu yang halal dari Al-Qur'an, maka orang yang seperti ini adalah termasuk golongan orang-orang yang membuang kitab suci Al-Qur'an ini di belakang punggungnya, atau membuang atau tidak menganggap ada Al-Qur'an ini sepertinya. Jadi kita harus konsisten. Kalau kemudian kita membaca Al-Qur'an, nah dalam Al-Qur'an ada hukum yang halal tentang suatu hal, kita harus mengatakan halal terhadap permasalahan di luar yang sesuai, dan juga harus mengharamkan apa yang menurut Al-Qur'an itu diharamkan. Jangan sampai kita malah terbalik, tidak mau menyampaikan halal haram sesuai Al-Qur'an. Andai kata kemudian kita melakukan seperti itu, maka kita termasuk bagian dari orang-orang yang membaca Al-Qur'an tapi membuang kitab Al-Qur'an itu di belakang kita. Nih, monggo bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang belum bisa baca Quran, ya kita belajar baca Al-Qur'an. Yang sudah bisa membaca, mari istiqomah untuk dibaca, sudah dihafalkan, sehingga semakin banyak pahala yang kita dapat. Syukur-syukur kita bisa mengkaji maknanya, mengkaji isinya, sehingga banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Tidak hanya sekedar kita baca, tapi kemudian bisa kita oncei, bahasa Jawa ini kita kupas isinya, kemudian menjadi ilmu bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kita untuk mengamalkan isi dan kandungan Al-Qur'an ini dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang selamat dunia, selamat akhirat. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan untuk kajian subuh pada pagi hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Ada kurang lebihnya dalam saya menyampaikan, mohon maaf yang besar-besarnya. Dan marilah kita akhiri dengan baca wal asri 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.